Pagi itu, langit Jakarta berwarna abu-abu. Awan menutup cahaya matahari yang biasanya panas menyengat. Jalanan masih padat, suara klakson bersahut-sahutan, dan udara penuh dengan aroma asap kendaraan. Di tengah keramaian itu, seorang pria sederhana dengan kemeja biru polos dan celana bahan hitam turun dari ojek online di depan sebuah bank swasta besar. Pria itu bernama Raka. Dari luar, ia terlihat seperti pegawai biasa yang baru saja menerima gajian. Ia menenteng map hitam tipis dan sebuah buku tabungan yang sudah agak kusam di pinggirannya. Rambutnya disisir rapi, namun wajahnya tidak menunjukkan kesombongan atau kemewahan. Ia berjalan dengan langkah tenang, tanpa tergesa-gesa, seolah dunia ini tidak mengejarnya. Hari itu, Raka hanya berniat untuk menarik uang 2 juta rupiah. Uang itu akan ia gunakan untuk membayar biaya kontrakan bulanan ibunya di kampung, juga sedikit untuk kebutuhan sehari-harinya. Walaupun sebenarnya, uang di rekeningnya jauh lebih besar dari sekadar itu, namun Raka sudah terbiasa hidup sederhana, tidak suka mencolok, dan tidak pernah merasa perlu memamerkan apa yang dimilikinya. Saat melangkah masuk ke dalam bank, hawa sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambutnya. Ruangan itu ramai. Ada beberapa nasabah duduk menunggu nomor antrean dipanggil, beberapa lainnya sibuk mengisi formulir di meja layanan. Petugas-petugas bank mengenakan seragam rapi dengan senyum yang ditampilkan profesional, meski lelah terlihat samar di mata mereka. Raka mengambil nomor antrean. Angka yang tertera di kertas kecil itu, A057. Ia menoleh ke layar besar yang menunjukkan nomor yang sedang dilayani, A048. Lumayan, sebentar lagi, pikirnya. Ia lalu duduk di kursi tunggu, membuka ponsel, dan mulai membalas beberapa pesan singkat dari rekan bisnisnya. Namun, suasana tenang itu mendadak berubah ketika suara tawa nyaring seorang wanita terdengar tak jauh dari tempatnya duduk. Suara itu begitu familiar, begitu dikenalnya, hingga jantung Raka berdegup lebih cepat. Ia menoleh perlahan. Dan benar saja. Di meja customer service, berdiri seorang wanita dengan gaun modis berwarna krem, rambut panjang tergerai indah, wajah dipoles make up mahal. Senyumnya manis, namun matanya penuh dengan kesombongan. Wanita itu adalah Maya. Mantan kekasih Raka, yang dulu meninggalkannya tanpa alasan jelas, kecuali satu, Raka tidak cukup kaya untuk memenuhi standar hidupnya. Raka terdiam beberapa saat, menahan napas. Ingatan masa lalu melintas cepat di kepalanya. Ingatan saat ia masih kuliah, berjuang keras bekerja sambilan untuk bisa membiayai kehidupannya sendiri. Saat itu, Maya selalu ada di sisinya, memberi semangat. Namun semuanya berubah ketika Maya bertemu dengan pria mapan yang mampu memberinya mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan segala hal yang dulu hanya bisa mereka bayangkan bersama. Maya meninggalkan Raka begitu saja. Tanpa air mata, tanpa penjelasan panjang. Hanya sebuah kalimat singkat. Kamu terlalu sederhana untuk aku, Rak. Aku butuh pria yang bisa membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Ucapan itu dulu menancap dalam-dalam di hati Raka, dan kini, melihat Maya di hadapannya, luka lama itu kembali terasa. Nomor A049, silakan ke teller 2, suara mesin antrean memanggil. Raka menghela napas, mencoba menenangkan diri. Ia tak ingin peduli. Ia datang hanya untuk menarik uang. Hanya itu. Namun takdir rupanya ingin mempermainkannya. Saat ia berdiri untuk bersiap mendekati teller, Maya juga berjalan melewati kursi tunggu. Pandangan mereka bertemu. Sesaat, Maya terdiam. Lalu bibirnya melengkungkan senyum miring, senyum yang penuh ejekan. Raka,
Sapanya dengan nada setengah heran, setengah merendahkan. Astaga, aku hampir nggak kenal kamu. Penampilanmu masih sama aja ya. Sederhana banget. Beberapa orang di ruang tunggu ikut melirik. Raka hanya tersenyum tipis, menundukkan kepala sedikit sebagai bentuk sopan. Iya, Maya. Sudah lama ya. Maya menyilangkan tangan di dada, menatap Raka dari atas ke bawah. Ngapain kamu ke bank? Oh, jangan-jangan mau tarik uang gajiannya? Hehe. Ucapan itu membuat beberapa orang lain terkekeh pelan. Suasana mendadak menjadi canggung. Raka sebenarnya bisa saja membalas dengan dingin, namun ia memilih diam. Nomor A050, silakan ke teller 3, suara mesin kembali memanggil. Maya berdiri di samping Raka, seolah sengaja menunda kepulangannya. Kamu tahu nggak, Raka? Kamu tuh masih aja kayak dulu. Sementara aku sekarang, ya, kamu lihat sendiri kan? Aku udah nikah sama pria mapan. Hidupku udah jauh lebih baik. Raka hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak ingin memperpanjang. Namun Maya tidak berhenti. Aku heran, Rak. Kamu tuh masih aja hidup sederhana gini. Nggak malu apa? Datang ke bank cuma buat tarik duit recehan? KCK. Kata-katanya menusuk. Dan tepat saat itu, suara mesin antrean kembali berbunyi. Nomor A057, silakan ke teller 1. Raka berdiri, berjalan tenang ke arah teller, sementara Maya memperhatikan dari belakang dengan senyum sinis. Raka menyerahkan buku tabungan dan formulir penarikan. Teller yang melayani adalah seorang wanita muda ramah. Selamat pagi, Pak. Mau tarik berapa? Tanyanya dengan sopan. 2 juta rupiah, jawab Raka singkat. Maya yang berdiri tak jauh darinya mendengar ucapan itu. Ia langsung tertawa kecil, cukup keras untuk menarik perhatian orang lain. Hahaha, bener kan? 2 juta doang. Astaga, Rak. Dari dulu nggak maju-maju hidupmu. Beberapa pasang mata kembali menoleh. Raka masih tetap tenang. Ia tidak membalas. Teller itu mengetik sesuatu di komputer, membuka data tabungan Raka. Dan di layar monitor, tampak angka saldo yang begitu besar, lebih dari 200 miliar rupiah. Mata teller itu membesar. Tangannya refleks terhenti beberapa detik. Ia lalu menoleh pada Raka, berusaha tetap profesional. Namun jelas terlihat wajahnya berubah terkejut. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar, ya, katanya dengan suara sedikit bergetar. Maya yang melihat ekspresi teller itu mulai curiga. Namun ia belum tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik buku tabungan kusa milik Raka itu. Dan di sanalah, cerita yang akan mengubah segalanya baru saja dimulai. Suasana di dalam bank masih sama, dingin dari pendingin ruangan, suara mesin antrean yang rutin memanggil nomor, dan desiran langkah para nasabah. Namun, bagi Raka, semuanya terasa berbeda. Pertemuan singkat dengan Maya baru saja membuka kembali luka lama yang selama bertahun-tahun berusaha ia sembuhkan. Ia masih bisa merasakan nada meremehkan dalam suara Maya, tatapan matanya yang seolah mengatakan, "Lihatlah, aku berhasil tanpamu." Semua itu membuat hatinya seakan ditarik kembali ke masa lalu, ke hari-hari penuh perjuangan dan kekecewaan. Teller di depannya masih memproses permintaan penarikan. Sesekali, gadis teller itu menatap layar monitornya dengan tatapan heran, kemudian kembali menatap Raka dengan sikap profesional, meski jelas terlihat ada sesuatu yang membuatnya kagum.
Raka menundukkan kepala. Tangannya mengepal di balik meja teller, bukan karena marah pada Maya, tapi lebih pada perasaan getir yang kembali muncul. Kenangan masa kuliah. 5 tahun lalu, saat Raka masih kuliah di sebuah universitas negeri ternama di Jakarta, hidupnya jauh dari kata mudah. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya sudah lama tiada, meninggalkan ibunya sebagai seorang pedagang kecil di pasar desa. Untuk bisa kuliah, Raka harus mengandalkan beasiswa dan bekerja paruh waktu sebagai pelayan kafe, kadang menjadi kurir barang, bahkan pernah mengajar les anak-anak SD. Di masa-masa sulit itu, Maya hadir. Maya adalah teman kuliah sekaligus kekasih yang selalu memberinya semangat. Raka masih ingat betul malam-malam ketika ia pulang kerja dengan seragam kafe penuh noda kopi. Maya menunggunya di depan gerbang kos sambil membawa sebungkus nasi Padang. "Rak, kamu jangan terlalu capek. Aku tahu kamu kerja keras buat kuliah, tapi jangan lupa jaga kesehatan," kata Maya waktu itu, suaranya lembut penuh kasih. Raka sering merasa terharu. Baginya, Maya adalah cahaya. Perempuan yang membuat perjuangannya terasa lebih ringan. Ia bahkan pernah berjanji, suatu hari nanti, setelah lulus kuliah dan sukses, ia akan menikahi Maya dan memberikan kehidupan yang layak. Namun, janji tinggal janji. Perubahan Maya. Segalanya mulai berubah ketika Maya magang di sebuah perusahaan besar milik keluarga kaya raya. Di sana, Maya bertemu dengan seorang pria bernama Adrian, anak tunggal pemilik perusahaan. Adrian tampan, karismatik, dan tentu saja kaya raya. Kehidupan Maya pun mulai bergeser. Ia yang dulu terbiasa makan di warteg bersama Raka, mendadak lebih sering nongkrong di kafe-kafe mahal bersama rekan-rekan kantornya. Ia yang dulu merasa cukup dengan naik motor butut Raka, mendadak lebih suka dijemput dengan mobil mewah Adrian. Raka masih berusaha mempertahankan hubungan mereka. Ia mencoba pengertian, bahkan berusaha menabung lebih keras agar bisa memberi Maya sesuatu yang lebih. Namun, Maya semakin jauh. Hingga suatu hari, Maya memutuskan hubungan itu dengan dingin. "Aku minta maaf, Rak," katanya waktu itu, sambil menunduk. "Kamu orang baik, tapi aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh masa depan yang pasti. Adrian bisa kasih aku itu. Kamu terlalu sederhana untuk aku." Ucapan itu menghancurkan Raka. Malam itu ia menangis sendirian di kamar kos. Tangannya meremas kertas berisi rencana masa depan yang pernah ia tulis bersama Maya. Menikah, punya rumah sederhana, hidup bahagia bersama. Semua itu hancur berkeping-keping. Luka yang jadi api. Namun, sakit hati itulah yang akhirnya menjadi api dalam hidup Raka. Ia bertekad, tidak ada yang boleh meremehkannya lagi. Tidak ada yang boleh menganggapnya hanya pria sederhana tanpa masa depan. Setelah lulus kuliah, ia bekerja keras. Ia masuk ke dunia bisnis teknologi, memulai dari nol dengan membuka startup kecil bersama 2 temannya. Ia tidur hanya 4 jam sehari, sisanya digunakan untuk bekerja, belajar, dan mencari investor. Tahun-tahun awal penuh kegagalan. Perusahaan kecilnya hampir bangkrut 3 kali. Tapi Raka tidak menyerah. Ia menjadikan kata-kata Maya sebagai motivasi. "Kamu terlalu sederhana untuk aku." Ia membuktikan bahwa kesederhanaan bukan berarti tanpa kemampuan. Lambat laun, startup yang ia bangun berkembang, menarik perhatian investor asing, hingga akhirnya menjadi perusahaan yang go internasional. Uang mulai mengalir deras. Namun, Raka tetap menjaga dirinya. Ia tidak ingin terjebak dalam kesombongan. Kembali ke bank.
Dan kini, bertahun-tahun setelah itu, Maya kembali berdiri di hadapannya. Masih dengan sikap yang sama, meremehkan. Seolah waktu tidak mengubah apapun. 2 juta rupiah, Pak, kata teller dengan sopan, menyerahkan uang tunai kepada Raka. Terima kasih, jawab Raka, sambil memasukkan uang ke dompet. Namun, ekspresi teller yang masih terkejut tidak lepas dari perhatian Maya. Wanita itu melangkah mendekat, mencoba melirik layar monitor. Namun layar sudah kembali ke halaman awal. Mbak, kok lama banget? Cuma tarik 2 juta aja, kenapa ribet? Sindir Maya dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar. Teller hanya tersenyum sopan, menahan diri untuk tidak mengatakan hal sebenarnya, bahwa pria sederhana di depannya adalah salah satu nasabah dengan saldo terbesar di bank itu. Raka melipat buku tabungannya, memasukkannya ke map hitam. Ia berdiri, siap pergi. Namun Maya kembali menghadangnya. Kamu tahu nggak, Rak? Katanya, kali ini dengan suara yang lebih rendah, tapi tetap penuh kesombongan. Kadang aku bersyukur banget udah ninggalin kamu dulu. Kalau nggak, mungkin sekarang aku masih hidup pas-pasan. Lihat aja kamu sekarang, datang ke bank cuma tarik receh. Raka terdiam. Ia menatap Maya, tatapannya tenang tapi dalam. Ia tidak ingin mengatakan apapun, belum saatnya. Namun, di dalam hatinya, luka lama itu semakin terasa. Luka yang dulu ia pikir sudah hilang, ternyata masih ada. Dan pertemuan ini hanya membuatnya sadar bahwa beberapa luka tidak pernah benar-benar sembuh. Mereka hanya tertutup oleh kesuksesan. Di luar bank, mobil mewah hitam berhenti. Seorang pria dengan jas elegan turun, menyalami Maya dengan mesra. Itulah Adrian, suami kaya raya yang dulu membuat Maya meninggalkan Raka. Raka menatap sebentar, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Ia tahu, pertemuan ini baru permulaan. Hidup kadang suka main-main dengan waktu. Dan kali ini, takdir sepertinya sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar. Langkah Raka pelan namun mantap saat ia keluar dari teller. Map hitam yang berisi buku tabungan sudah kembali ia genggam erat. Wajahnya tetap tenang, meski hatinya bergemuruh. Pertemuan dengan Maya barusan seperti menusukkan belati ke luka lama yang belum benar-benar sembuh. Namun, ternyata takdir belum selesai mempermainkannya. Maya, yang kini berdiri di dekat pintu bank bersama Adrian, masih saja menatap Raka dengan tatapan merendahkan. Bukannya berhenti, ia justru kembali membuka suara. Suaranya lantang, jelas terdengar oleh banyak orang di dalam bank. Ya ampun, Rak, katanya sambil tertawa kecil. Bener-bener nggak berubah ya kamu. Dulu waktu kuliah, aku udah sering malu kalau kita jalan bareng karena kamu selalu tampil sederhana. Dan sekarang? Hahaha, datang ke bank cuma buat tarik 2 juta. Astaga, segitunya banget, ya? Beberapa orang yang sedang menunggu antrean refleks menoleh. Suara Maya terlalu keras untuk diabaikan. Ada yang mulai tersenyum sinis, ada yang sekadar mengangkat alis, tapi jelas suasana menjadi canggung. Raka berhenti melangkah. Ia menatap Maya sejenak, lalu menunduk. Dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, sabar, Rak. Belum saatnya. Namun Maya tidak berhenti. Ia semakin bersemangat karena merasa mendapat perhatian dari orang-orang sekitar. Kamu tahu nggak? Lanjut Maya sambil melirik Adrian yang berdiri di sampingnya, suamiku ini kalau ke bank tuh transaksinya miliaran, bukan recehan. Kalau kayak kamu, tarik 2 juta aja, duh, bikin malu. Adrian menoleh pada istrinya, ekspresi wajahnya agak canggung.
Ia memang pria kaya, tapi tidak terbiasa mempermalukan orang lain secara terang-terangan. Meski begitu, ia memilih diam, mungkin karena tidak ingin menentang istrinya di depan umum. Suasana dalam bank makin ramai. Teller-teller yang sedang melayani nasabah sesekali melirik ke arah mereka. Petugas keamanan di pintu pun tampak ragu, apakah ia harus menegur Maya karena mengganggu kenyamanan nasabah lain atau tidak. Raka tetap diam. Ia tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi Maya seakan sengaja memprovokasi. "Kamu kerja apa sih sekarang, Rak? Jangan-jangan masih jadi pegawai kecil gajinya pas-pasan? Aku benar-benar bersyukur nggak jadi sama kamu dulu. Bayangin kalau aku nikah sama kamu, mungkin sekarang aku masih tinggal di kontrakan sempit." Hahaha. Tawa Maya kembali menggema. Beberapa orang yang mendengar ikut tertawa kecil, entah karena benar-benar terhibur atau sekadar ingin menyenangkan hati Maya. Tapi ada juga yang terlihat tidak nyaman, terutama seorang ibu paruh baya yang duduk di kursi tunggu. Ibu itu menggeleng pelan, seakan tidak percaya ada wanita yang tega merendahkan orang lain dengan cara seperti itu. Raka menarik napas panjang. Ia bisa saja membuka mulut saat itu juga, mengatakan fakta sebenarnya, menunjukkan saldo rekeningnya, membuat Maya dan semua orang di bank itu terdiam. Tapi ia memilih menahan diri. Baginya, kesabaran adalah senjata paling tajam. Namun Maya tidak puas. Ia melangkah lebih dekat, sengaja menempatkan dirinya tepat di hadapan Raka. "Kamu masih suka naik motor tua itu, Rak? Atau sekarang malah jalan kaki?" Ejeknya lagi, dengan nada penuh kemenangan. Beberapa detik, Raka hanya menatapnya. Tatapan itu bukan marah, bukan pula benci, melainkan tatapan orang yang sudah dewasa, yang tahu bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang atau ejekan. "Aku senang kamu bahagia, Maya," kata Raka akhirnya, suaranya tenang. "Semoga kamu selalu sehat dan rezekimu lancar." Kalimat sederhana itu justru membuat Maya semakin merasa menang. Ia menoleh ke arah orang-orang sekitar, seakan ingin menunjukkan betapa rendahnya Raka dibanding dirinya. "Dengar tuh," katanya sambil menunjuk ke arah Raka. "Masih sama aja, penuh kata-kata bijak sok sabar, padahal kenyataannya nggak punya apa-apa." Tawa Maya kembali pecah. Kali ini lebih keras, lebih menusuk. Namun, tawa itu mendadak terhenti ketika suara teller terdengar dari balik meja. Seorang teller yang tadi melayani Raka berdiri dari kursinya, menghampiri supervisor bank dengan wajah panik bercampur kagum. Mereka berbicara pelan, lalu supervisor itu menoleh ke arah Raka dengan ekspresi penuh hormat. Tak lama kemudian, seorang manajer bank keluar dari ruangan VIP di lantai 2. Ia berjalan cepat, wajahnya penuh senyum ramah, dan langsung mendekati Raka. "Selamat siang, Bapak Raka," sapa manajer itu sambil menjabat tangan Raka dengan hormat. "Mohon maaf, Bapak. Kenapa tidak langsung ke ruangan prioritas saja? Seharusnya Bapak tidak perlu antre di teller biasa. Kami sudah siapkan layanan khusus untuk Bapak." Suasana mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada Raka. Bahkan suara mesin antrean pun seolah tenggelam dalam keheningan yang memalukan. Maya terdiam. Senyum sombong di wajahnya perlahan memudar. Ia menatap Raka dengan bingung, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Prioritas?" gumam Maya pelan. Manajer bank masih berdiri dengan hormat di hadapan Raka. "Kami benar-benar minta maaf atas ketidaknyamanan Bapak. Mulai sekarang, Bapak bisa langsung menggunakan layanan di lantai atas. Ada ruang tunggu VIP, tanpa antre, dengan pelayanan khusus.
Apalagi mengingat saldo Bapak yang sangat besar, tentu sudah seharusnya Bapak mendapatkan layanan terbaik. Kalimat terakhir itu membuat semua orang di bank terkejut. Bisik-bisik mulai terdengar. Saldo besar. Jadi dia bukan orang biasa. Waduh, jangan-jangan dia konglomerat. Maya merasakan wajahnya panas. Ia ingin menutup telinga, ingin menghilang dari tempat itu. Semua ejekan yang tadi ia lontarkan kini berbalik menjadi tamparan keras untuk dirinya sendiri. Adrian, yang sejak tadi hanya diam, kini menatap Raka dengan ekspresi berbeda. Tidak lagi meremehkan, melainkan penuh rasa ingin tahu. Sementara itu, Raka tetap berdiri tenang. Ia hanya tersenyum tipis pada manajer bank. Terima kasih, Pak. Tapi saya nyaman antre di bawah. Lagi pula, semua nasabah sama pentingnya. Saya tidak masalah menunggu. Jawaban itu membuat beberapa orang di ruangan terdiam kagum. Ada wibawa dalam kesederhanaan sikapnya. Maya, di sisi lain, nyaris tidak bisa berkata apa-apa. Ejekan yang baru saja ia lemparkan di depan umum kini berbalik 180 derajat, menjadi malu besar yang tak mungkin ia hapus begitu saja. Keheningan di dalam bank terasa begitu tebal. Semua mata tertuju pada Raka, pria sederhana dengan kemeja biru polos yang baru saja diejek habis-habisan oleh mantan kekasihnya. Namun dalam sekejap, suasana berbalik. Kalimat manajer bank tadi, yang menyebut Raka seharusnya dilayani di ruangan prioritas karena saldonya yang sangat besar, membuat semua orang menahan napas. Maya berdiri kaku. Senyum sombong yang sebelumnya menghiasi wajahnya kini lenyap, berganti dengan ekspresi bingung bercampur malu. Ia seperti tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Adrian, suaminya, hanya terdiam, mencoba mencerna keadaan. Raka sendiri tetap tenang. Ia tidak menunjukkan sedikitpun ekspresi bangga atau congkak. Justru ia terlihat ingin segera meninggalkan tempat itu agar tidak menjadi pusat perhatian. Namun, takdir sekali lagi memilih jalan lain. Manajer bank menoleh ke arah teller yang tadi melayani Raka. Coba tunjukkan ke saya data rekening beliau, katanya pelan. Teller itu tampak ragu sejenak, lalu dengan hati-hati membuka layar komputernya. Manajer mendekat, membaca angka-angka yang tertera di monitor, dan seketika wajahnya berubah serius. Lalu, dengan ekspresi penuh hormat, ia kembali menatap Raka. Bapak Raka, katanya dengan suara yang kini lebih rendah, seolah takut didengar orang lain. Saldo Bapak saat ini lebih dari 200 miliar rupiah. Mohon maaf, seharusnya pihak kami sejak dulu sudah mengundang Bapak menjadi nasabah prioritas platinum. Ini kesalahan kami. Bisikan itu cukup pelan, tapi karena suasana bank begitu hening, sebagian orang tetap bisa mendengarnya. Dan seperti gelombang, kabar itu langsung menyebar dari satu mulut ke mulut yang lain. 200 miliar. Serius? Astaga, itu angka gila. Pria sederhana itu ternyata konglomerat. Orang-orang yang tadinya ikut tersenyum mendengar ejekan Maya kini menundukkan wajah mereka. Beberapa merasa malu, seolah turut bersalah karena sempat meremehkan Raka. Maya terperanjat. Tubuhnya terasa lemas, kedua lututnya hampir tidak sanggup menopang. Matanya membesar, menatap Raka dengan penuh ketidakpercayaan. 200 miliar? Tidak mungkin Raka yang dulu hanya bisa traktir aku nasi goreng kaki 5, sekarang punya uang sebanyak itu. Sementara Adrian, meski wajahnya tetap dingin, jelas terlihat terkejut. Pria mapan itu tahu betul bahwa jumlah 200 miliar bukanlah angka yang bisa dimiliki sembarang orang. Bahkan, untuk seorang pengusaha besar sekalipun,
Angka itu sudah cukup menunjukkan kekayaan luar biasa. Raka menarik napas pelan. Ia tahu semua orang kini menatapnya. Namun ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Baginya, uang hanyalah alat, bukan sesuatu untuk dipamerkan. "Terima kasih, Pak," katanya singkat kepada manajer bank. "Saya mengerti. Tapi untuk sekarang, saya hanya ingin urusan saya selesai seperti biasa. Tidak perlu ada perlakuan khusus." Manajer itu mengangguk hormat, wajahnya tetap penuh kagum. Namun Maya tidak bisa diam. Suaranya bergetar ketika ia akhirnya membuka mulut. Raka, itu benar? Kamu punya saldo 200 miliar? Tanyanya dengan nada tak percaya. Raka menoleh perlahan. Tatapannya teduh, sama sekali tidak menunjukkan kesombongan. "Saya tidak merasa perlu membicarakan soal uang, Maya. Hidup ini bukan hanya soal angka di tabungan." Jawaban itu seperti tamparan telak. Tidak hanya bagi Maya, tapi juga bagi orang-orang lain yang tadi sempat menertawakannya. Maya menggigit bibir bawahnya. Wajahnya memerah. Semua ejekan yang ia lontarkan sebelumnya kini berbalik 180 derajat, mempermalukan dirinya sendiri. Aku nggak nyangka," gumamnya pelan. Adrian menepuk bahu istrinya, mencoba menenangkan. Tapi dalam sorot matanya, ada rasa tidak nyaman. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia merasa posisi kekayaannya sedikit terancam oleh seorang pria sederhana bernama Raka. Di kursi tunggu, ibu paruh baya yang sejak tadi memperhatikan menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah orang-orang di sekitarnya. "Makanya jangan suka meremehkan orang. Lihat tuh, yang kelihatan sederhana ternyata lebih kaya dari yang kita bayangkan." Beberapa orang mengangguk setuju. Suasana bank kini penuh dengan rasa kagum sekaligus malu. Raka menatap Maya sekali lagi. "Aku nggak pernah marah kamu meninggalkanku dulu. Itu pilihanmu, dan aku menghormati. Tapi satu hal yang aku pelajari, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kamu pikir hidup mereka lebih rendah dari kamu. Dunia ini berputar." Kata-kata itu sederhana, tapi menghujam dalam. Maya terdiam, menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kecil di hadapan Raka. Raka kemudian melangkah keluar dari bank. Semua orang menyingkir memberi jalan, seolah menghormati. Petugas keamanan yang tadi hanya berdiri kini menundukkan kepala, menyapa dengan sopan. Di luar, udara siang terasa lebih hangat. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia tahu, pertemuan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tidak tahu apa, tapi yang jelas, takdir sedang mempertemukannya kembali dengan masa lalu, hanya untuk menunjukkan betapa besar perbedaan antara dirinya yang dulu dan sekarang. Dan jauh di dalam hati Maya, penyesalan mulai tumbuh. Penyesalan yang akan semakin membesar di hari-hari berikutnya. Langkah Raka meninggalkan bank masih membekas di mata semua orang. Suasana yang tadinya penuh tawa dan ejekan kini berubah menjadi penuh keheningan, seakan setiap orang sedang merenungi ucapan terakhirnya. Kata-kata sederhana yang ia ucapkan sebelum pergi terasa lebih tajam daripada balasan penuh amarah. Namun, pusat perhatian masih tertinggal pada dua orang, Maya dan Adrian. Maya berdiri kaku, wajahnya memerah menahan malu. Semua yang tadi menjadi penonton kini berbalik menatapnya dengan tatapan sinis. Bukan karena mereka membenci Maya, tapi karena sikapnya yang arogan barusan membuat dirinya terjerembab ke lubang yang ia gali sendiri. "Kasihan banget," bisik seorang nasabah perempuan muda.
Tadi sombong banget hina-hina orang, sekarang malah ketampar kenyataan. Iya, sahut seorang bapak setengah baya sambil menggeleng. Itulah, jangan meremehkan orang. Kita nggak tahu siapa mereka sebenarnya. Bisik-bisik itu terdengar jelas oleh Maya. Dadanya sesak, wajahnya panas, dan matanya mulai berair. Tapi gengsi terlalu besar untuk membuatnya menangis di depan umum. Ia hanya bisa menunduk, pura-pura merapikan rambut, meski jelas terlihat tangannya gemetar. Adrian, di sisi lain, berusaha menjaga wibawanya. Namun ia pun tidak bisa menutupi rasa kagetnya. Wajahnya datar, tapi dalam hati ia gelisah. Ia memang terbiasa bergaul dengan kalangan pebisnis besar, tapi mendengar bahwa seorang pria sederhana yang bahkan ia kira bukan siapa-siapa ternyata memiliki saldo lebih dari 200 miliar, membuatnya tidak tenang. Maya yang terpojok. Maya mencoba membuka suara, suaranya lirih namun bergetar. Adrian, kamu dengar sendiri kan? Itu pasti salah. Mana mungkin si Raka punya uang sebanyak itu? Pasti ada kesalahan sistem bank. Namun Adrian tidak langsung menjawab. Ia justru menatap tajam ke arah pintu keluar tempat Raka tadi melangkah. Dalam pikirannya, ia justru mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Raka? Kalau itu salah, jawab Adrian datar, nggak mungkin manajer bank sampai turun tangan begitu. Kamu lihat sendiri kan, mereka semua hormat banget sama dia. Maya tercekat. Ia tahu Adrian benar. Tidak mungkin bank sebesar itu main-main dengan data saldo nasabah. Tapi Raka dulu kan miskin, Adrian. Dia nggak mungkin bisa punya uang sebanyak itu. Maya mencoba membela diri, meski dalam hati ia sendiri mulai goyah. Seorang nasabah yang duduk di kursi tunggu tiba-tiba menyahut dengan nada menyindir. Bu, jangan meremehkan orang. Yang miskin hari ini belum tentu miskin selamanya. Mungkin sekarang malah jauh lebih sukses dari yang ibu kira. Maya menoleh, wajahnya semakin merah. Ia ingin membalas, tapi kata-kata tercekat di tenggorokannya. Adrian yang mulai ragu. Adrian menghela napas, lalu menggenggam tangan Maya, mencoba mengajaknya keluar dari bank. Namun genggaman itu terasa dingin. Ada jarak yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Di dalam hatinya, Adrian merasa gengsinya tercabik. Selama ini, ia merasa dirinya berada di atas segalanya. Ia bisa membeli apapun, mendapatkan siapapun. Namun baru saja ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, pria yang ia kira hanyalah sampah masa lalu, istrinya ternyata lebih kaya darinya. Dan itu menyakitkan. Adrian bukan tipe pria yang mudah mengakui kekalahan. Tapi ia tahu, kabar ini akan menyebar cepat. Jika benar Raka memiliki kekayaan sebesar itu, maka dalam hitungan hari nama Raka akan muncul di berbagai lingkaran bisnis. Rasa malu Maya. Sementara itu, Maya tidak berhenti menunduk. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang menusuk punggungnya. Tatapan yang penuh dengan cibiran, tatapan yang seolah berkata, "Tuh kan, makanya jangan sombong." Ingatan tentang ejekannya sendiri tadi terulang di kepalanya, kalimat demi kalimat seperti menghantam wajahnya berkali-kali. Cuma tarik 2 juta. Masih hidup pas-pasan. Kalau aku nikah sama kamu, mungkin sekarang masih tinggal di kontrakan sempit. Dan kini, fakta berbicara sebaliknya. Dialah yang salah menilai. Dialah yang kehilangan. Dalam hati, Maya merasa perih. Ada rasa iri yang membakar. Ia teringat masa-masa dulu ketika Raka menemaninya dengan penuh cinta. Bagaimana kalau dulu aku tetap bertahan bersama Raka?
pikirnya. Mungkin sekarang akulah yang hidup serba berkecukupan, bukan seperti ini. Meski ia sudah menikah dengan Adrian, bayangan itu tetap menghantui. Suasana bank. Petugas bank berusaha menenangkan suasana, mengarahkan para nasabah agar kembali fokus ke antrean. Namun jelas sekali bahwa pikiran semua orang masih tertuju pada kejadian barusan. Teller yang melayani Raka tadi bahkan masih tertegun, berusaha mencerna fakta bahwa pria sederhana dengan wajah kalem itu ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Ia melirik ke arah Maya yang kini pucat pasi, lalu kembali ke layar komputernya sambil menghela napas. Supervisor bank berbisik ke manajer, "Kita harus segera hubungi pusat, Pak. Nasabah sebesar itu harus segera masuk daftar prioritas platinum. Jangan sampai pindah ke bank lain." Manajer hanya mengangguk, matanya masih memandangi pintu keluar. Ia tahu, sosok yang baru saja pergi itu bukan orang sembarangan. Maya tak bisa lari. Adrian akhirnya menggandeng Maya keluar dari bank. Namun di pelataran, Maya masih menoleh ke belakang, berharap bisa melihat sosok Raka sekali lagi. Hatinya campur aduk, malu, kaget, tapi juga penuh penyesalan. "Adrian," katanya pelan. Aku nggak bisa percaya. Itu beneran Raka yang dulu, ya? Raka yang kita kenal sama-sama waktu kuliah?" Adrian menyalakan mobil mewahnya tanpa menoleh. "Itu dia. Dan aku rasa, kamu harus berhenti terlihat kaget begini. Orang-orang tadi udah cukup bikin kita malu." Maya terdiam. Ia menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Air mata yang ia tahan akhirnya menetes, meski cepat ia hapus sebelum Adrian melihat. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, ia baru saja kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Raka yang tetap tenang. Di sisi lain, Raka berjalan santai menuju halte bus. Ya, meski memiliki saldo ratusan miliar, ia tetap memilih transportasi umum. Bagi Raka, kesederhanaan adalah gaya hidup yang membuatnya merasa lebih bebas. Ia duduk di bangku halte, membuka ponselnya, membaca pesan dari asistennya tentang perkembangan bisnis di Singapura. Senyumnya tipis, tenang, seakan kejadian di bank tadi hanya angin lalu. Namun jauh di dalam hatinya, ia sadar bahwa pertemuan itu akan berdampak panjang. Maya pasti akan gelisah, Adrian pasti akan mulai waspada. Dan dirinya? Ia hanya akan tetap melangkah di jalannya sendiri, tanpa peduli pada masa lalu. Baginya, kemenangan sejati bukanlah membalas dendam dengan kata-kata, tapi menunjukkan lewat sikap dan keberhasilan. Hari itu, Maya dan Adrian pergi dengan wajah malu, sementara Raka melangkah pulang dengan hati yang lebih ringan. Dunia berputar. Dan kali ini, giliran roda keberuntungan berpihak padanya. Hari itu, di dalam bus kota yang berguncang pelan, Raka menatap keluar jendela. Jalanan padat merayap, orang-orang berlarian mengejar waktu, dan suara klakson bersahut-sahutan. Namun di dalam pikirannya, satu peristiwa baru saja kembali tergambar jelas, pertemuannya dengan Maya di bank. Maya, wanita yang dulu pernah ia cintai setulus hati, kini kembali hadir dengan wajah arogan dan kata-kata yang menusuk. Dan meski Raka telah membuktikan bahwa dirinya jauh lebih dari apa yang Maya kira, hatinya tetap menyisakan luka kecil. Bukan luka karena hinaan, tapi luka karena teringat perjalanan panjangnya yang penuh darah, keringat, dan air mata. Tanpa terasa, pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Awal mula kehidupan yang sulit. Bertahun-tahun lalu, Raka hanyalah seorang pegawai rendahan di sebuah perusahaan kecil. Gajinya hanya cukup untuk makan seadanya, membayar kontrakan sempit,
dan sesekali menabung beberapa lembar uang lusuh di celengan kaleng. Ia hidup sederhana, bahkan seringkali harus menahan lapar demi mengirim uang ke orang tuanya di desa. Ayahnya seorang petani tua, ibunya penjual jajanan kecil di pasar. Mereka bukan orang kaya, tapi selalu menanamkan nilai bahwa kejujuran dan kerja keras lebih berharga daripada harta. Maya ada di sisinya saat itu. Mereka kuliah bersama, lalu menjalin hubungan ketika Raka mulai bekerja. Maya sering mengeluh, "Raka, aku capek hidup begini. Masa setiap kali makan harus mikirin sisa gaji? Aku pengen hidup lebih layak, pakai baju bagus, jalan-jalan, punya mobil." Raka selalu menenangkan, "Sabar, Mei. Aku janji, suatu hari nanti aku bakal kasih semua itu. Tapi sekarang, kita harus berjuang dulu." Namun, janji itu bagi Maya tak pernah cukup. Pengkhianatan yang membakar semangat. Hari paling pahit dalam hidup Raka adalah ketika Maya meninggalkannya. Ia memilih Adrian, pria mapan dengan bisnis properti, dan tanpa ragu berkata di hadapan Raka, "Aku nggak bisa terus sama kamu. Kamu baik, tapi kebaikan nggak cukup. Aku butuh masa depan yang jelas, dan kamu nggak bisa kasih itu." Kalimat itu menancap dalam-dalam. Raka hancur, merasa harga dirinya diinjak-injak. Namun justru dari titik terendah itu, sebuah bara api muncul dalam dirinya. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Suatu hari, aku akan berdiri jauh di atas mereka yang meremehkanku. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa kerja keras tidak akan pernah mengkhianati." Langkah pertama, merintis usaha kecil. Dengan tabungan pas-pasan, Raka mulai mencoba bisnis sampingan. Ia membeli laptop bekas, lalu belajar coding otodidak dari internet. Siang hari ia bekerja sebagai pegawai, malam hari ia belajar membangun aplikasi sederhana. Banyak kali ia gagal. Aplikasinya tidak laku, ide-idenya diremehkan, bahkan ia sempat ditipu klien yang tidak membayar jasanya. Namun Raka tidak menyerah. Setiap kegagalan ia jadikan bahan belajar. Sampai suatu hari, ia berhasil menciptakan aplikasi manajemen keuangan sederhana yang membantu UMKM mencatat pemasukan dan pengeluaran. Aplikasi itu ia pasarkan secara gratis di forum online, lalu perlahan mulai dikenal. Titik balik, bertemu investor. Suatu malam, email masuk ke inbox-nya. Seorang investor asal Singapura tertarik dengan aplikasinya dan ingin bertemu. Raka kaget, nyaris tidak percaya. Dengan uang pinjaman, ia nekat terbang ke Singapura untuk presentasi. Pertemuan itu penuh ketegangan. Di hadapan investor berjas rapi, Raka hanya datang dengan setelan murah dan presentasi sederhana. Namun semangat dan kejujuran dalam kata-katanya membuat sang investor tergerak. "Raka," kata investor itu, "aku melihat potensi besar di idemu. Aku akan beri kamu modal, tapi aku juga ingin kamu serius membangun tim." Itulah awal mula berdirinya startup pertama Raka. Perjuangan tanpa henti. Perjalanan membangun perusahaan tidak mudah. Ia harus merekrut orang, mengatur keuangan, bahkan sering tidak tidur selama berhari-hari demi menyelesaikan proyek. Banyak teman yang mundur karena lelah, tapi Raka tetap bertahan. Ia rela makan mie instan setiap hari demi membayar gaji karyawan. Ia rela tidur di lantai kantor demi menekan biaya. Namun perlahan, hasil kerja keras itu mulai terlihat. Aplikasi yang ia kembangkan mendapat penghargaan lokal, kemudian dilirik perusahaan besar. Dari situ, pintu-pintu peluang terbuka lebar. Dalam 5 tahun, perusahaannya berkembang pesat, membuka cabang di beberapa negara,
dan mendapatkan kontrak besar dari perusahaan multinasional. Dari nol menjadi triliuner. Semua jerih payah itu akhirnya terbayar. Saham perusahaannya melejit setelah mendapatkan pendanaan seri C, dan sebagian ia jual dengan nilai fantastis. Dalam sekejap, rekening banknya membengkak, mencapai ratusan miliar rupiah. Namun yang paling membanggakan bagi Raka bukanlah uang itu, melainkan perjalanan dari seorang pemuda miskin yang diremehkan, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dihormati. Kembali ke masa kini. Bus berhenti di sebuah halte besar. Raka tersadar dari lamunannya. Ia tersenyum tipis, mengingat betapa jauh ia telah melangkah. Maya boleh saja meninggalkannya, Adrian boleh saja meremehkannya, tapi semua itu kini hanya bagian kecil dari cerita besar hidupnya. Bagi Raka, masa lalu adalah bahan bakar. Dan masa depan masih penuh dengan kemungkinan. Hari itu, ia turun dari bus, melangkah menuju kantor pusat perusahaannya dengan langkah ringan. Ia bukan lagi Raka si pria miskin yang dulu sering diejek. Ia kini adalah Raka, CEO muda dengan mimpi besar yang sudah menjadi nyata. Dan ia tahu, perjalanan masih panjang. Malam itu, Maya duduk termenung di ruang tamu rumah mewahnya. Lampu kristal menggantung megah, sofa empuk berbahan kulit impor, dan lantai marmer berkilau. Semua terlihat sempurna di mata orang luar. Namun, di balik kemewahan itu, hati Maya justru hampa. Wajah Raka kembali terbayang jelas di benaknya. Sosok yang dulu selalu sederhana, penuh senyum, dan setia. Maya mengingat hari-hari ketika mereka hanya makan nasi bungkus berdua, berbagi cerita kecil, dan bermimpi tentang masa depan. Saat itu, ia merasa Raka hanyalah pemuda biasa tanpa masa depan cerah. Maka, ia memilih Adrian, pria yang menjanjikan kenyamanan instan. Kini, kenyataan justru berbalik. Raka yang ia tinggalkan telah berubah menjadi pria mapan, sukses, bahkan lebih kaya dari suaminya. Lebih parah lagi, semua orang di bank tadi menyaksikan bagaimana dirinya meremehkan Raka, hanya untuk dipermalukan oleh kebenaran saldo yang mencengangkan. Luka di harga diri. Maya menghela napas panjang. Kenapa aku begitu bodoh dulu? Kenapa aku nggak percaya sama Raka? Gumamnya lirih. Di ruang tamu itu, ia menatap suaminya, Adrian, yang sedang sibuk menelpon rekan bisnisnya. Wajah Adrian tegang, suaranya tinggi, seperti sedang mengatur sesuatu yang mendesak. Jual saham itu sekarang juga. Jangan sampai kita rugi lebih dalam, suara Adrian terdengar jelas. Maya menoleh ke arah lain. Ia tahu, belakangan bisnis Adrian sedang goyah. Beberapa proyek properti mandek, hutang menumpuk, dan gosip tentang kebangkrutan pelan-pelan beredar. Maya mulai merasakan ketakutan. Jika Adrian benar-benar jatuh, apa yang akan terjadi padanya? Apakah ia harus kembali hidup susah? Dan di saat seperti itulah, bayangan Raka kembali mengusik. Mencari tahu tentang Raka. Keesokan harinya, Maya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Diam-diam, ia mencari nama Raka di internet. Hasil pencarian membuat matanya terbelalak. Foto Raka terpampang di beberapa artikel bisnis. Judul-judul berita mencolok. CEO muda Indonesia Go International, gandeng investor Asia. Startup finansial Raka Corp dinilai unicorn baru. Raka Santoso, dari pegawai rendahan jadi konglomerat teknologi. Jantung Maya berdegup kencang. Ia membaca setiap artikel, meneliti setiap foto. Raka tampak gagah dengan setelan jas elegan, senyum tenang, dan aura percaya diri yang dulu tak pernah ia lihat. Ya Tuhan,
Maya menutup mulutnya dengan tangan. Dia benar-benar berubah. Semakin ia membaca, semakin besar rasa penyesalan di hatinya. Seandainya dulu ia bertahan bersama Raka, mungkin ia sekarang duduk di samping pria itu, bukan di samping Adrian yang bisnisnya mulai goyah. Keinginan untuk mendekat. Hari-hari berikutnya, Maya tak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan cara untuk bisa bertemu Raka lagi. Rasa penyesalan bercampur dengan hasrat. Bukan hanya karena kekayaan Raka, tapi juga karena ada bagian dalam dirinya yang masih menyimpan rasa kagum pada ketulusan pria itu. Suatu sore, ia memberanikan diri. Dengan alasan ingin bertemu teman lama, Maya berdandan rapi dan pergi ke sebuah kafe yang ia tahu sering dipakai pebisnis sebagai tempat meeting. Dari informasi yang ia baca, Raka kadang-kadang terlihat di sana. Dan benar saja, nasib seolah berpihak padanya. Dari kejauhan, Maya melihat Raka duduk bersama dua orang pria asing, tanpa serius membahas sesuatu. Aura wibawa Raka benar-benar berbeda. Hatinya bergetar. Ia ingin menghampiri, tapi rasa malu masih menahan langkahnya. Ia akhirnya hanya menunggu hingga Raka selesai meeting. Pertemuan yang kaku. Beberapa saat kemudian, Raka berdiri, menjabat tangan para koleganya, lalu berjalan ke arah parkiran. Saat itulah Maya memberanikan diri. Raka, panggilnya lirih. Raka menoleh. Matanya sempat terbelalak sebentar, lalu kembali tenang. Maya. Maya tersenyum canggung. Iya, lama banget kita nggak ketemu. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini. Raka menatapnya sejenak. Kebetulan saja. Ada urusan bisnis. Ada apa, Mi? Nada suaranya dingin, sopan tapi berjarak. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Maya gugup. Aku cuma mau minta maaf soal kemarin di bank. Aku salah udah ngomong kasar ke kamu. Aku bener-bener malu. Raka hanya tersenyum tipis. Sudahlah, Mei. Itu semua masa lalu. Aku nggak menyimpan dendam. Tapi, Maya menunduk, suaranya bergetar. Aku nyesel, Raka. Dulu aku ninggalin kamu. Dan sekarang aku sadar, kamu jauh lebih baik dari yang aku kira. Jawaban dingin. Raka terdiam sejenak. Ia menatap Maya, melihat air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. Namun di dalam hatinya, perasaan itu sudah mati sejak lama. Luka yang dulu ditorehkan Maya sudah digantikan dengan kesibukan, kerja keras, dan kesuksesan. Maya, ucap Raka pelan namun tegas. Aku nggak pernah menyesal kamu ninggalin aku. Kalau kamu nggak pergi, mungkin aku nggak bakal punya semangat untuk berjuang sejauh ini. Jadi, terima kasih. Tapi, jangan harap aku akan mengulang apa yang sudah lewat. Maya tercekat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Raka, Raka hanya menggeleng. Aku sudah punya jalan hidupku sendiri sekarang. Dan aku bahagia dengan caraku. Tanpa menunggu jawaban, Raka berbalik menuju mobil hitam mewahnya, meninggalkan Maya berdiri di depan kafe dengan hati yang hancur. Maya yang tersisa dalam penyesalan. Maya berdiri lama, menatap mobil Raka yang melaju pergi. Di dalam hatinya, rasa sesal semakin menyesakan. Ia sadar, apapun yang ia lakukan sekarang tidak akan bisa memutar waktu. Ia kembali ke rumah dengan mata sembab. Adrian bertanya dengan nada curiga, "Kamu dari mana?" Maya hanya menjawab singkat, "Ketemu teman lama."
Namun dalam hati, ia tahu bahwa teman lama itu kini sudah terlalu jauh untuk diraih. Malam itu, Maya menangis sendirian. Bukan hanya menangisi kesombongannya, tapi juga karena menyadari bahwa kebahagiaan sejati pernah ada di genggamannya dan kini hilang selamanya. Minggu pagi yang cerah, Raka duduk di kursi belakang mobilnya. Dari balik jendela, ia melihat jalanan yang perlahan berubah. Gedung-gedung tinggi kota perlahan berganti dengan sawah menghijau, rumah-rumah sederhana, dan warung-warung kecil di pinggir jalan. Udara terasa lebih segar, lebih jujur, lebih dekat dengan kenangan masa kecilnya. Sudah lama sekali ia tidak pulang ke desa. Kesibukan membangun bisnis membuatnya jarang punya waktu. Tapi kali ini, ia bertekad untuk pulang, untuk menepati janji pada dirinya sendiri, membahagiakan orang tuanya yang sudah menua. Suasana desa. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana berdinding tembok kusam dan beratap genteng merah. Di teras, seorang laki tua dengan pakaian sederhana sedang duduk sambil menyeruput kopi panas. Wajahnya keriput, rambutnya sudah putih, tapi sorot matanya tetap teduh. Dialah Pak Suryo, ayah Raka. Tak jauh dari sana, seorang perempuan berkerudung sederhana sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Wajahnya penuh peluh, namun senyumnya tak pernah hilang. Dialah Buati, ibu Raka. Ketika mobil mewah itu berhenti, keduanya sempat terheran-heran. Namun begitu pintu terbuka dan sosok yang keluar adalah Raka, mereka terlonjak kaget. "Raka?" seru Buati dengan mata berbinar. Raka berlari kecil, mendekat, lalu langsung mencium tangan ibunya dan memeluknya erat. "Iya, Bu, ini aku. Maaf baru bisa pulang sekarang." Pak Suryo bangkit, berjalan tertatih mendekat, lalu menepuk bahu anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, akhirnya kamu pulang juga. Makan bersama." Siang itu, meja makan sederhana dipenuhi dengan hidangan kampung, sayur lodeh, tempe goreng, sambal terasi, dan ikan asin. Bagi orang kota, ini mungkin makanan biasa, tapi bagi Raka, inilah hidangan terenak di dunia. Ia makan lahap, ditemani cerita-cerita ibunya tentang para tetangga. "Si Embok Parni sekarang jualan sayur di pasar, Nak. Si Wawan tetangga sebelah sudah nikah, anaknya 3. Mereka sering tanya kapan kamu pulang." Raka hanya tersenyum, sesekali mengangguk. Ia merasa hangat, nyaman, seakan semua penat di kota hilang begitu saja. Raka membuka rahasia. Selesai makan, Raka duduk bersama orang tuanya di ruang tamu. Ia menggenggam tangan mereka dengan penuh kasih. "Bapak, Ibu," katanya pelan. "Aku punya sesuatu yang ingin aku sampaikan. Selama ini, aku nggak cerita banyak soal pekerjaanku. Kalian cuma tahu aku kerja di perusahaan. Tapi sebenarnya, aku sudah membangun usaha sendiri. Dan, sekarang usahaku sudah cukup besar." Pak Suryo mengernyit. "Usaha? Maksudmu?" Raka mengeluarkan sebuah map berisi dokumen kepemilikan aset dan rekening bank. Dengan hati-hati, ia menjelaskannya. Kedua orang tuanya awalnya bingung, tapi setelah membaca angka-angka besar yang tertera, mereka terperangah. 200 miliar, suara Buati bergetar. "Raka, kamu bercanda, Nak." Raka tersenyum sambil menggeleng. "Enggak, Bu. Ini benar. Semua hasil kerja keras. Dan aku nggak mau uang ini cuma jadi angka. Aku mau bahagiain Bapak sama Ibu." Air mata menetes di pipi Buati. Ia menutup wajah dengan tangan, berulang kali mengucap syukur.
Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Anak yang dulu sering makan nasi garam sekarang bisa sampai begini. Pak Suryo menatap anaknya dengan bangga, meski wajahnya tetap tenang. Nak, Bapak bangga sama kamu. Bukan karena uangnya, tapi karena kamu nggak lupa sama orang tua. Itu yang paling penting. Hadiah untuk orang tua. Hari itu juga, Raka menunjukkan sebuah kejutan. Ia membawa kedua orang tuanya naik mobil ke tanah lapang di dekat sawah. Di sana, berdiri kerangka bangunan besar yang sedang dikerjakan. Apa ini, Nak? Tanya Pak Suryo bingung. Raka tersenyum. Ini rumah baru buat Bapak sama Ibu. Nggak usah lagi tinggal di rumah lama yang udah rapuh. Di sini ada kamar besar, dapur luas, dan halaman belakang buat Ibu nanam bunga. Buati menutup mulutnya dengan tangan, tak mampu berkata apa-apa selain menangis haru. Pak Suryo memeluk Raka erat-erat, tanpa kata-kata. Tak hanya itu, Raka juga menyiapkan mobil sederhana untuk memudahkan mereka bepergian, serta tabungan khusus agar mereka tidak perlu khawatir soal biaya hidup. Kehangatan malam. Malam itu, keluarga kecil itu duduk di beranda, ditemani kopi hangat dan angin desa yang sejuk. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Raka, suara Buati lembut. Ibu dulu sering takut kamu nggak bisa bertahan di kota. Ternyata kamu bisa lebih dari itu. Kamu kuat sekali, Nak. Raka menatap langit, lalu menjawab pelan. Kalau bukan karena doa ibu sama bapak, aku nggak akan bisa sampai sini. Waktu aku jatuh, aku selalu ingat pesan bapak, jangan pernah berhenti berusaha. Itu yang bikin aku terus maju. Pak Suryo mengangguk. Nak, hidup ini bukan soal seberapa banyak harta yang kita punya. Yang penting, kita bisa bermanfaat buat orang lain. Ingat itu. Raka mengangguk penuh hormat. Dalam hati, ia berjanji akan menggunakan hartanya bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk membantu banyak orang. Maya mendengar kabar. Keesokan harinya, kabar kedatangan Raka di desa langsung menyebar. Tetangga-tetangga berdatangan, ada yang sekadar ingin melihat, ada pula yang membawa buah tangan. Mereka bangga karena salah satu anak desa mereka berhasil sukses besar. Namun kabar itu ternyata sampai juga ke telinga Maya lewat media sosial. Ia melihat unggahan foto Raka bersama orang tuanya di depan proyek rumah baru. Senyum Raka yang hangat bersama kedua orang tuanya membuat hati Maya semakin hancur. Dia benar-benar bahagia, tanpa aku, bisiknya lirih. Raka bahagia dengan kesederhanaan. Di tengah segala kesuksesan yang ia miliki, momen bersama orang tua di desa membuat Raka sadar, inilah puncak kebahagiaan yang sebenarnya. Bukan saldo miliaran, bukan mobil mewah, bukan gedung tinggi. Tapi melihat orang tua tersenyum lega, hidup tenang, dan merasa bangga atas dirinya. Itu lebih berharga daripada apapun. Dan malam itu, ketika Raka menutup mata di kamar lamanya yang sederhana, ia merasa damai. Perjalanan hidupnya belum selesai, tapi setidaknya satu janji besar telah ia tepati, membahagiakan orang tuanya. Pagi itu, Raka baru saja selesai sarapan sederhana bersama kedua orang tuanya. Nasi uduk buatan ibunya terasa lebih nikmat daripada sarapan hotel manapun. Ia baru saja hendak menemani ayahnya ke sawah ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalam, turun 3 orang berpakaian rapi. 2 pria bersetelan jas dan seorang wanita dengan blazer elegan. Mereka membawa map tebal dan senyum ramah. Permisi, ini rumah Pak Raka, tanya salah satu dari mereka dengan suara sopan. Raka sedikit terkejut. Iya, benar.
Saya sendiri. Ada perlu apa ya? Wanita itu maju selangkah, memperkenalkan diri. Nama saya Ratih, manajer layanan prioritas dari Bank Nasional. Kami mendapat informasi bahwa Bapak memiliki aset besar di rekening kami. Kami datang untuk memberikan penawaran khusus. Orang tua bingung. Pak Suryo dan Bu Ati yang duduk di teras saling pandang, jelas kebingungan. Seumur hidup mereka, tak pernah ada orang bank yang datang langsung ke rumah, apalagi dengan mobil mewah. Raka, ini maksudnya apa? Bisik Bu Ati. Raka hanya tersenyum tenang. Santai saja, Bu. Mereka cuma dari bank. Ruang tamu jadi kantor dadakan. Ketiga tamu itu dipersilakan masuk ke ruang tamu sederhana. Sofa lama yang kainnya sudah pudar kini jadi tempat duduk eksekutif bank besar. Mereka membuka map, mengeluarkan dokumen, brosur, bahkan tablet untuk presentasi. Begini, Pak Raka, kata Ratih sambil tersenyum profesional. Dengan saldo rekening Bapak yang mencapai ratusan miliar, Bapak otomatis masuk kategori priority banking. Artinya, Bapak berhak mendapatkan berbagai fasilitas eksklusif. Ia mulai menyebutkan satu persatu. Ruang tunggu VIP di semua cabang bank. Manajer pribadi yang siap melayani kapan saja. Akses investasi internasional dengan bunga lebih tinggi. Kartu kredit premium tanpa batas. Dan bahkan penawaran asuransi gratis untuk keluarga. Pak Suryo yang mendengar daftar panjang itu hanya menggeleng-gelengkan kepala. Walah, ribet amat ya. Dulu, buka rekening aja cukup isi formulir sama setor uang 10.000. Bu Ati menutup mulutnya menahan tawa, sementara para pegawai bank itu kikuk. Raka mendengarkan. Raka tidak langsung menanggapi. Ia mendengarkan dengan tenang, sesekali mengangguk. Di hatinya, ia tahu semua fasilitas itu memang menggiurkan, tapi bukan itu yang ia cari. Ia kemudian bertanya pelan, kalau saya tidak mau ikut program ini, apa ada masalah? Ketiga tamu itu saling pandang, lalu Ratih tersenyum kaku. Tidak ada masalah, Pak. Hanya saja, sayang sekali jika Bapak tidak memanfaatkan peluang besar ini. Dengan status finansial Bapak, program ini akan memudahkan banyak hal. Percakapan menghangat. Pak Suryo akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang tapi penuh makna. Anak saya kerja keras bukan buat dapat kursi empuk di bank. Dia kerja keras supaya bisa makan tenang, bisa bahagiain orang tuanya. Kalau sekarang kamu datang bawa tawaran ini, pikir-pikir dulu, jangan sampai bikin dia lupa daratan. Para pegawai bank itu terdiam sejenak. Raka menoleh ke ayahnya, tersenyum hangat. Bapak benar. Semua ini bukan tujuan, cuma alat. Tawaran yang menggiurkan. Namun Ratih tak menyerah. Ia menambahkan satu penawaran terakhir. Pak Raka, bank kami juga bisa memberikan pinjaman dengan bunga sangat rendah, bahkan hampir 0%. Bapak bisa membangun usaha lebih besar lagi, tanpa harus menguras tabungan. Raka mengernyit. Ia tahu betul, inilah strategi bank, menggoda orang kaya agar semakin terikat. Apa artinya, kata Raka tenang, kalau saya ambil pinjaman, lalu gagal? Bukankah saya juga bisa kehilangan segalanya? Ratih terdiam. Ia tahu pertanyaan itu sulit dijawab. Keputusan Raka. Akhirnya, setelah mendengar semua penjelasan, Raka menutup percakapan. Saya berterima kasih atas kunjungannya. Saya tahu kalian hanya menjalankan tugas. Tapi untuk saat ini, saya tidak tertarik dengan semua fasilitas itu.
Saya lebih suka menjalankan hidup sederhana. Kalau nanti saya butuh, saya yang akan datang sendiri. Ketiga tamu itu terkejut, terutama Ratih. Jarang sekali ada orang dengan kekayaan sebesar itu menolak tawaran eksklusif mereka. Namun tatapan mata Raka begitu mantap, tak bisa digoyahkan. "Baik, Pak," kata Ratih akhirnya, sambil tersenyum sopan. "Kami menghormati keputusan Bapak. Tapi kartu nama saya, simpan saja. Siapa tahu suatu saat Bapak berubah pikiran." Raka menerimanya dengan sopan, lalu mengantar mereka sampai ke mobil. Reaksi orang tua. Begitu mobil pergi, Buati langsung mendesah lega. "Ya Allah, Ibu tadi sampai deg-degan. Dikira kamu mau diajak masuk bisnis aneh-aneh." Pak Suryo terkekeh. "Untung kamu nggak silau, Nak. Kalau nggak, bisa-bisa uangmu habis buat mainan bank." Raka hanya tersenyum. "Bapak sama Ibu nggak usah khawatir. Aku udah cukup belajar di kota. Aku tahu bedanya kebutuhan sama jebakan." Tetangga mulai bicara. Namun kunjungan ban itu tidak luput dari perhatian tetangga. Kabar cepat menyebar bahwa ada orang bank dengan mobil mewah mendatangi rumah Raka. "Wah, si Raka ternyata orang kaya beneran, tuh," bisik salah satu tetangga di warung. "Pantas aja mobilnya kinclong. Bang aja sampai datang ke rumahnya," sahut yang lain. Sebagian kagum, sebagian iri. Tapi bagi Raka, itu bukan masalah. Ia tidak peduli dengan omongan orang, yang penting keluarganya tenang. Maya kembali terusik. Sementara itu, di kota, Maya kembali mendengar kabar melalui seorang kenalan. Katanya bank besar sampai turun tangan buat deketin Raka. Dia sekarang udah kaya raya, Mei. Kamu nggak nyesel ninggalin dia dulu? Maya hanya tersenyum pahit. Ia tak berani menjawab. Dalam hatinya, ia sadar rasa penyesalan semakin menumpuk. Raka dan prinsip hidupnya. Malamnya, Raka duduk di teras rumah sambil menatap sawah yang gelap. Suara jangkrik menemani pikirannya. "Kalau aku tergoda fasilitas itu, mungkin hidupku makin mudah," gumamnya. "Tapi mudah belum tentu bahagia. Aku sudah dapat semua yang aku cari," Bapak dan Ibu tersenyum bahagia. "Itu sudah cukup." Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. Keputusan hari itu mungkin membuat bank kecewa, tapi bagi Raka, ia baru saja memenangkan pertempuran yang jauh lebih besar, melawan keserakahan dalam hatinya. Hari itu, Raka diundang menghadiri sebuah acara gala dinner yang digelar oleh Asosiasi Pengusaha Nasional. Lokasinya di Hotel Bintang 5 di pusat kota Jakarta. Acara ini menjadi ajang pertemuan para pebisnis, investor, dan tokoh penting dari berbagai bidang. Raka awalnya enggan datang. Ia lebih suka kehidupan sederhana di desa bersama orang tuanya. Namun, sekretaris pribadinya meyakinkan bahwa acara ini penting untuk memperluas jaringan internasional. Akhirnya, dengan mengenakan setelan jas hitam elegan, Raka hadir di sana. Kemewahan malam itu. Begitu melangkah masuk ke ballroom megah, lampu kristal bergemerlapan, lantai berkilau, dan musik jazz lembut mengalun dari sudut ruangan. Para tamu mengenakan pakaian mewah, sebagian besar pria dengan jas bermerek dan wanita dengan gaun panjang berkilauan. Raka menyalami beberapa pengusaha senior, lalu duduk di meja VIP yang sudah disediakan panitia. Ia tetap tenang, meski banyak mata melirik, kagum pada sosok pengusaha muda yang naik begitu cepat. Di meja lain, Maya duduk bersama Adrian, suaminya. Adrian tampak resah.
Ia tahu bisnisnya sedang goyah, tapi untuk menjaga gengsi, ia tetap hadir di acara itu. Maya sendiri mengenakan gaun merah anggun, tapi wajahnya menyimpan keresahan. Dan kemudian, matanya menangkap sosok yang tak asing. Raka. Tatapan yang membakar. Saat pandangan mereka bertemu, jantung Maya berdegup kencang. Tubuhnya terasa kaku. Raka tampak begitu berbeda dari dulu. Gagah, percaya diri, dan dikelilingi orang-orang penting. Sementara Raka hanya menatap sekilas, lalu kembali berbincang dengan kolega bisnisnya. Sikap tenang itu justru membuat Maya semakin gelisah. "Mei, kamu kenapa?" bisik Adrian, curiga. Enggak apa-apa," jawab Maya terbata. Namun Adrian menangkap arah pandangan istrinya. Matanya menyipit. "Itu, mantanmu, kan?" Si Raka. Maya tercekat, tak bisa menyangkal. Adrian mendengus kesal. Adrian yang terpojok. Malam itu, Adrian mencoba berbicara dengan beberapa investor. Namun banyak yang menghindar. Bisnisnya yang bermasalah rupanya sudah tersebar luas di kalangan pebisnis. Sebaliknya, meja Raka ramai didatangi orang-orang penting. Bahkan beberapa investor asing menghampiri Raka dengan penuh antusias. Adrian merasa panas hati. Ia, yang dulu dipandang tinggi, kini terabaikan. Sementara Raka, pria yang pernah ia remehkan, justru menjadi pusat perhatian. Maya memberanikan diri. Di tengah acara, Maya tak tahan lagi. Ia berdiri, berjalan pelan menuju meja Raka. Dengan suara bergetar, ia menyapa, "Raka, lama nggak ketemu." Para tamu di sekitar meja itu melirik, penasaran. Raka menoleh. Ekspresinya tenang, sedikit dingin. "Maya," ucapnya singkat. Maya tersenyum kaku. "Aku cuma mau bilang, aku kagum sama kamu sekarang. Kamu luar biasa. Aku nyesel pernah ninggalin kamu dulu." Suasana sejenak hening. Beberapa orang terdiam, menunggu reaksi Raka. Jawaban tegas Raka. Raka menatap Maya dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. "Maya, hidup itu pilihan. Kamu memilih jalanmu dulu, dan aku juga memilih jalanku. Jangan sesali apa yang sudah lewat. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang." Kata-kata itu membuat Maya tercekat. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Adrian yang melihat kejadian itu segera berdiri, menarik tangan Maya kasar. "Cukup. Kita pulang," bentaknya. Namun sebelum pergi, Adrian menatap Raka dengan tatapan penuh iri. "Kamu pikir kamu hebat sekarang, ya? Ingat, dunia bisnis nggak selamanya di atas. Cepat atau lambat, kamu juga bisa jatuh." Raka hanya tersenyum tenang. "Kalaupun aku jatuh, aku akan bangkit lagi. Karena aku sudah pernah jatuh lebih dalam dari siapapun di sini." Kata-kata itu membuat banyak orang di sekitar mengangguk kagum. Adrian semakin geram, lalu menyeret Maya pergi dengan wajah murka. Malam yang berkesan. Setelah kejadian itu, acara kembali berjalan. Namun bisik-bisik tentang pertarungan diam-diam antara Raka dan Adrian menyebar. Banyak yang semakin menghormati Raka, bukan hanya karena kekayaannya, tapi juga karena sikap rendah hati dan ketegasannya. Raka sendiri tidak menganggap itu hal besar. Baginya, Maya hanyalah masa lalu. Dan Adrian hanyalah bayangan singkat dalam perjalanan panjangnya. Yang penting sekarang adalah menjaga apa yang sudah ia raih, membahagiakan orang tua,
dan memastikan dirinya tidak tergoda kesombongan. Penutup. Malam itu, saat ia keluar dari ballroom, Raka menatap langit Jakarta yang bertabur lampu kota. Dalam hati ia berbisik, "Dulu aku pernah dihina, diremehkan, bahkan ditinggalkan. Tapi justru itu yang membentukku jadi aku hari ini. Hidup memang penuh kejutan. Dan aku bersyukur pernah jatuh, karena dari situ aku belajar arti bangkit." Dengan langkah mantap, Raka menuju mobilnya. Masa lalu sudah terkubur. Masa depan menantinya dengan cahaya baru.